Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari kelompok karakteristik air laut yang beranggotakan Hilda Melakisti dengan nomor induk mahasiswa 2003769 dan Tri Wahyuni dengan nomor induk mahasiswa 2004088 dan saya sendiri Riki Ramdhani Rifai dengan nomor induk mahasiswa 2004524. Di sini kami telah menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan yang diampu oleh Ibu Lutfi Anzani, SPD, MSI. Karakteristik adalah kualitas tertentu atau ciri yang khas dari seseorang ataupun sesuatu. Karakteristik air laut dilihat dari beberapa unsur, antara lain suhu air laut, kecerahan air laut, salinitas air laut. Lautan menyeliputi hampir 70% permukaan bumi. Namun, setiap lautan memiliki perbedaan kualitas dan karakteristik. Kualitas air laut ditentukan oleh faktor konsentrasi bahan material laut di dalamnya. Air laut merupakan campuran dari 96,5% air tawar dan 3,5% material lain, seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan-bahan organik, serta partikel-partikel yang tidak terlarut. Yang pertama ada A. Suhu air laut. Kondisi suhu laut banyak ditentukan oleh faktor penyinaran matahari yang disebut insolasi. Intensitas penyinaran matahari di daerah tropis tentunya berbeda dengan hasil pemanasan di daerah lintang tengah atau kutub. Pola suhu air laut pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin ke kutub, semakin dingin. Suhu air laut dari khatulistiwa berangsur menjadi dingin. Ketika sampai di wilayah kutub, di wilayah ekuator, suhu air laut sekitar 28 derajat Celcius. Sedangkan pada laut-laut di daerah kutub berkisar antara 0 sampai 2 derajat Celcius. Yang kedua, semakin ke bawah, semakin dingin. Panas matahari hanya berpengaruh terhadap lapisan atas permukaan air laut saja. Sementara di dasar lautan, suhu rata-rata adalah 2 derajat Celcius. Penyebab utama fenomena tersebut adalah air dingin yang berasal dari daerah kutub mengalir ke arah ekuator laut, yang tidak dipengaruhi arus dingin. Suhunya akan tetap tinggi, seperti di Laut Tengah sampai jauh ke bawah. Suhunya 130 derajat Celcius. Karena ambang Gibraltar menghambat arus dingin dari Samudra Atlantik. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi antara lain, yang pertama, letak lintang, yang kedua, keadaan angin, yang ketiga, tutupan awan, yang keempat, lamanya penyinaran, yang kelima, intensitas matahari, dan keenam yang terakhir, sifat-sifat fisik wilayah lautan. Nama saya Hilda Melakisti. Karakteristik yang selanjutnya adalah warna air laut atau kecerahan air laut. Warna air laut sangat dipengaruhi oleh keberadaan organisme atau zat-zat organik di lautan. Keberadaan organisme atau zat-zat organik ini pada akhirnya akan mempengaruhi warna air laut. Warna air laut ditentukan oleh kekeruhan air laut itu sendiri dari kandungan sedimen yang dibawa oleh aliran sungai. Pada laut yang keruh, radiasi sinar matahari yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis tumbuhan laut akan kurang dibandingkan dengan air laut jernih. Pada perairan laut yang dalam dan jernih, fotosintesis tumbuhan itu mencapai 200 meter, sedangkan jika keruh hanya mencapai 15-40 meter. Laut yang jernih merupakan lingkungan yang baik untuk tumbuhnya terumbu karang dari cangkang binatang koral. Air laut juga menampakkan warna yang berbeda-beda tergantung pada zat-zat organik maupun anorganik yang ada. Ada beberapa warna air laut karena beberapa sebab. Yang pertama, pada umumnya air laut berwarna biru yang disebabkan oleh sinar matahari yang bergelombang pendek atau sinar biru yang dipantulkan lebih banyak daripada sinar yang lain. Selanjutnya ada warna kuning yang disebabkan karena endapan lumpur sungai, misalnya di Sungai Kuning di Cina. Selanjutnya ada warna hijau disebabkan karena adanya lumpur yang diendapkan dekat pantai yang memantulkan warna hijau, dan juga karena adanya plankton-plankton dalam jumlah besar. Selanjutnya ada warna putih yang disebabkan karena permukaan selalu tertutup es seperti di laut kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya warna ungu yang disebabkan karena adanya organisme kecil
yang mengeluarkan sinar-sinar fosfor seperti di Laut Ambon. Selanjutnya warna hitam, yang disebabkan karena di dasarnya terdapat lumpur hitam seperti di Laut Hitam. Yang terakhir ada warna merah, karena banyaknya. Saya Tri Wahyuni, saya akan membacakan karakteristik nomor 3, yaitu salinitas. Salinitas adalah kandungan garam yang ada di laut dan biasanya diperhitungkan sebagai jumlah gram garam terlarut pada 1000 gram air laut. Ahli oceanografi dari analisis intensif mereka berdasarkan air laut yang tenang dan terbuka. Dapat diketahui bahwa setiap 1 kg air laut terdapat 35 gram kandungan garamnya. Konsentrasi ini umumnya dinyatakan 35 bagian per 1000 atau 35%. Salinitas dari lautan bervariasi mulai 33% sampai 38% dengan rata-ratanya 35%. Salinitas dari air laut yang luas tergantung pada perbedaan antar evaporasi dan presipitasi, panjang dari aliran runoff, pembekuan dan es yang mencair. Dalam area yang evaporasinya tinggi seperti Laut Merah, salinitasnya mendekati 40%. Tapi di dekat muara sungai biasanya hanya 20%. Pada umumnya, salinitas yang tersebar berada pada zona daerah kering. Sebaran salinitas di laut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pola sirkulasi air, penguapan, curah hujan, dan aliran sungai. Perairan dengan tingkat curah hujan tinggi dan dipengaruhi oleh aliran sungai memiliki salinitas yang rendah, sedangkan perairan yang memiliki penguapan yang tinggi, salinitas perairannya tinggi. Selain itu, pola sirkulasi juga berperan dalam penyebaran salinitas di suatu perairan. Secara vertikal, nilai salinitas air laut akan semakin besar dengan bertambahnya kedalaman. Di perairan laut lepas, angin sangat menentukan penyebaran salinitas secara vertikal. Pengadukan di dalam lapisan permukaan memungkinkan salinitas menjadi homogen. Terjadinya upwelling yang mengangkat massa air bersalinitas tinggi di lapisan dalam juga mengakibatkan meningkatnya salinitas permukaan perairan. Selanjutnya ada densitas. Densitas air laut merupakan jumlah massa air laut per satuan volume. Distribusi densitas dalam perairan dapat dilihat melalui stratifikasi densitas secara vertikal di dalam kolom perairan dan perbedaan secara horizontal yang disebabkan oleh arus. Distribusi densitas berhubungan dengan karakter arus dan daya tenggelam suatu massa air yang berdensitas tinggi pada lapisan permukaan ke kedalaman tertentu. Densitas air laut tergantung pada suhu dan salinitas serta semua proses yang mengakibatkan berubahnya suhu dan salinitas. Densitas permukaan laut berkurang karena ada pemanasan, presipitasi, runoff dari daratan, serta meningkat jika terjadi evaporasi dan menurunnya suhu permukaan. Sebaran densitas secara vertikal dapat ditentukan oleh proses pencampuran dan pengangkatan massa air. Penyebab utama dari proses tersebut adalah tiupan angin yang kuat.